Dari Injil Matius pasal 28 ayat ke-16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mohon anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan boleh tercurah bagi hidup kami. Kami mau kiranya kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami pelajari dan renungkan bersama itu menjadi firman dan kebenaran yang boleh kami lakukan di dalam setiap hidup kami. Ajar kami sebagai seorang murid yang hari ini boleh dapat tunduk dan patuh kepada apa yang Tuhan perintahkan dan ajarkan melalui kebenaran firman. Dan ajar kami sebagai seorang murid Tuhan untuk tidak hanya mendengar firman, tetapi belajar untuk melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Meskipun di dalam setiap proses demi proses yang kami lalui bersama, kami jatuh bangun untuk belajar tunduk dan patuh kepada Tuhan. Tetapi kami rindu, tolong berikan kembali semangat spirit yang baru bagi kami untuk kami tetap terus berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa berbicara kepada setiap kami karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama di dalam bulan Mei. Dan BCS Serpong di dalam bulan Mei ini dari minggu pertama hingga minggu terakhir akan membahas tentang pemuridan. Dan dalam minggu yang pertama ini saudara, saya akan mengawalinya dengan membawa dan mengajak untuk setiap kita memahami apa itu pemuridan. Saudara, sebelum kita membahas satu bagian kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan dalam Matius 28, saudara, kita akan melihat bagaimana ada begitu banyak di antara saudara dan saya dan juga gereja saat ini memiliki pemahaman yang keliru tentang yang namanya pemuridan. Saudara, banyak gereja yang hanya fokus, ya, gereja dahulu hanya fokus yang harusnya fokusnya mereka itu adalah memuridkan, telah bergeser saudara, dan hanya sekedar menjadikan orang-orang yang ada di dalam gereja itu sebagai orang yang berstatus Kristen. Saudara, kita perlu memahami bahwa gereja harus kembali kepada amanat agung Allah. Amanat agung Tuhan Yesus yaitu memuridkan. Masalahnya saudara, adalah bahwa gereja seringkali tidak betul-betul dan benar-benar menjadikan pemuridan itu menjadi hal yang sentral, menjadi gerakan yang utama untuk membuat umat yang percaya yang ada di dalam gereja tersebut itu menuju keserupaan kepada Kristus. Nah saudara, tidak hanya itu saudara. Gereja ketika disadarkan oleh pemahaman tersebut ya, sedikit demi sedikit disadarkan. Dan mulailah banyak para pemimpin gereja dan anak-anak Tuhan mengadakan seminar-seminar pemuridan dan juga mengikuti seminar-seminar pemuridan. Sehingga beberapa belakangan tahun yang lalu, saudara, pemuridan itu menjadi sebuah trending topik yang hangat dibicarakan, saudara, oleh gereja-gereja, oleh pemimpin-pemimpin gereja. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai pada akhirnya, saudara, ketika sudah mengadakan seminar dan mengikuti seminar pemuridan, lalu para pemimpin dan anak-anak Tuhan kembali ke gereja mereka masing-masing dan lihat apa yang terjadi. Ada banyak gereja yang mulai kebingungan. Saya mau mulai dari mana? Sehingga pada akhirnya saudara, banyak gereja terjebak menjadikan pemuridan itu hanya sebagai program-program belaka. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang tokoh bernama George Barna, dia mengatakan bahwa seringkali program itu dianggap sebagai cara saudara untuk mengatur sekelompok besar orang-orang ke dalam sebuah proses yang lebih mudah untuk diatur dan dikendalikan. Saudara, memang program bisa membuat gereja itu terlihat seperti sedang menumbuhkan murid saudara. Tetapi pada kenyataannya tidak. Kenapa saudara?
Karena program cenderung hanya memberi sebuah informasi, pengetahuan saja. Gereja sering berasumsi bahwa jika kita punya banyak program dan program-program itu bagus dan memberikan banyak informasi, seminar-seminar, pemahaman, bahkan kalau bisa gereja itu punya banyak acara, punya banyak kegiatan, saudara. Nah, gereja berasumsi bahwa semua itu akan membawa seseorang kepada sebuah perubahan hidup. Masalahnya, saudara, jemaat hanya menerima informasi, menerima pemahaman saja, bahkan hingga mereka kelelahan, saudara, karena begitu banyak kegiatan-kegiatan acara yang dilakukan di gereja. Sehingga pada akhirnya mereka tidak mampu lagi untuk menghidupi apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Menerapkan apa yang menjadi kebenaran firman, pemahaman firman itu di dalam hidup setiap mereka. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemahaman seperti inilah yang pada akhirnya membuat mereka berasumsi bahwa program-program yang baik itu boleh memberikan sebuah perubahan hidup bagi mereka. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara soal pemuridan, kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 28 tadi ayat 16 sampai 20 yang sudah dibacakan. Saudara, hari ini kita mau lihat bersama. Ini merupakan sebuah amanat agung daripada Tuhan Yesus, saudara. Nah, saudara, mari kita memahami bersama apa itu sebenarnya pemuridan. Saudara, seorang tokoh bernama Edmund Chan dan juga Bill Hull, dia mengatakan, saudara, bahwa pemuridan itu adalah sebuah proses. Proses seperti apa, saudara? Proses yang membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Dan membina mereka menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus melalui apa? Rencana pertumbuhan yang intensional. Sehingga mereka mampu melipat gandakan keseluruhan proses tersebut kepada orang lain. Nah, saudara, pemuridan sesuai dengan perintah amanat agung Tuhan Yesus yang tertera di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saudara, saya bacakan bagi setiap kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara, di dalam amanat agung Tuhan Yesus, perintah utama yang hendak ditekankan Tuhan Yesus apa, saudara? Kira-kira apa yang mau ditekankan Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20? Apa yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus? Secara jelas, yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah jadikanlah murid. Saudara, sementara kata kerja yang lain seperti kata pergi, baptislah dan ajarlah, ini merupakan sebuah bentuk keterangan yang merupakan anak kalimat untuk menjelaskan sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan apa yang menjadi perintah dari amanat Tuhan Yesus, yaitu jadikanlah murid. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya bahwa pesan utama amanat agung yang Kristus berikan bagi para rasul itu juga berlaku untuk saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menjadi pribadi yang memuridkan orang dari segala bangsa dengan cara pergi membaptiskan dan mengajar mereka. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang harus dilakukan oleh orang Kristen untuk menghasilkan murid-murid Tuhan, yaitu adalah pergi. Saudara, perintah pergi di sini adalah memberitakan Injil, memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Kalau saudara bertanya, saya harus mulai dari mana? Saudara mungkin merasa, aduh saya pasif, Pak. Saudara tidak bisa pasif hanya menunggu dunia datang kepada saudara. Tidak, saudara, tetapi saudara harus aktif, yaitu memberitakan akan kabar baik itu. Mulai dari mana? Saudara, mungkin saudara bertanya, kondisi pandemik seperti ini, ya, saudara mungkin bingung dan bertanya balik sama saya, contoh bagaimana caranya saya bisa pergi? Saudara, yang saudara harus lakukan adalah, yang pertama adalah saudara pergi, beritakan kabar baik itu kepada keluargamu. Keluargamu lebih dulu yang harus engkau beritakan tentang kabar baik.
Saudara pastikan bahwa keluargamu, pasanganmu, anakmu, seluruh keluargamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara pastikan itu, bahwa mereka menerima Kristus dan tidak akan menyangkal Kristus. Saudara, apalagi yang harus dilakukan? Baptislah. Saudara, ini menjelaskan bagaimana ini merupakan sebuah proses pembentukan seorang menjadi murid Kristus. Nah, ketika seseorang sudah dibaptis, saudara, seorang itu dibawa masuk ke dalam sebuah realita dan mengalami Allah. Lalu masuk ke dalam sebuah persekutuan dengan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan seseorang harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan memiliki sebuah komitmen untuk hidup taat dan setia kepada Allah Tritunggal itu. Nah, saudara, kita melihat di sini, pengikut Kristus harus sadar statusnya bahwa dirinya adalah murid Kristus yang harus terus-menerus memiliki sebuah relasi yang intim dengan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, contoh, setelah saudara tadi memastikan bahwa keluarga saudara percaya Tuhan, saudara beritakan, ya, saudara pergi, ya, memberitakan akan kabar baik itu kepada keluarga saudara, lalu saudara sudah memastikan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang yakin bahwa Yesus Tuhan kita dan Juru Selamat itu yang boleh menyelamatkan hidup mereka. Pastikan kembali dan ajak mereka kembali untuk terus-menerus memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan secara pribadi. Melalui kebenaran firman Tuhan, melalui doa setiap pagi. Saudara, ini yang menjadi sebuah dasar ketika pada akhirnya ketika mereka memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan, ya, mereka boleh mengalami Tuhan, ya, secara pribadi dan mengakui Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara, apa yang bagian terakhir? Bagian terakhir adalah perintah ajarlah mereka melakukan. Saudara, ini merupakan suatu proses pembentukan murid Tuhan Yesus. Tetapi ini bukan lagi berbicara soal status, saudara. Tetapi berbicara soal kualitas kehidupan murid Yesus. Yang mana harus menghasilkan buah yang dapat dilihat oleh orang lain. Saudara, kualitas kehidupan umat Kristen atau murid Kristus yang berbuah ini merupakan sebuah tanda bahwa saudara, seorang murid harus mengalami sebuah perubahan di dalam hidupnya. Baik apa saudara? Baik pikirannya, baik hatinya, baik tindakan dalam kehidupan sehari-harinya. Saudara, ini menjadi satu proses yang harus dijalani oleh anak-anak Tuhan. Dan proses ini tidak hanya terjadi dalam satu malam, tetapi proses ini adalah proses seumur hidup, saudara. Sepanjang kehidupan saudara sebagai seorang murid itu harus saudara jalani dan saudara harus setia untuk mengikut Kristus. Saudara, contohnya adalah pastikan dalam hal ini dirimu dan keluargamu sudah memiliki kualitas hidup yang apa saudara? Yang berbuah, yang menghasilkan buah, yang dapat berdampak, yang jadi berkat. Saudara, cross check hari ini diri saya pun saya harus cross check. Diri saudara dan keluarga saudara, coba saudara cross check. Kalau hidup saudara masih suka marah, keluar kata-kata kasar, mulut yang kotor itu keluar dari kalimat-kalimatmu, umpatan kepada orang-orang yang kau kasihi, pasanganmu, anak-anakmu, rekan-rekan kerjamu, orang-orang yang ada di sekelilingmu. Saudara, saya mau katakan bertobat. Jangan-jangan saudara udah puluhan tahun ikut Tuhan Yesus dan saudara hanya memiliki status sebagai orang Kristen, tetapi kualitas hidup nol di hadapan Tuhan. Saudara, lihatlah pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, saudara. Saudara, lihat semangatnya di dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Perintah daripada Tuhan Yesus. Lihat Paulus, dia membawa orang-orang itu percaya kepada Yesus Kristus, tapi tidak sampai hanya percaya kepada Yesus, saudara. Tidak hanya berhenti pada titik itu, tetapi Paulus ya terus mengajarkan dan memimpin mereka ya menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Kristus. Paulus saudara melakukan pemuridan saudara agar mereka semakin hari semakin bertumbuh seperti Kristus sehingga pada akhirnya saudara mereka boleh berdampak kepada
orang yang ada di sekitar mereka, saudara. Memiliki dampak, berbuah bagi orang-orang yang ada di sekitar. Supaya apa? Mereka yang belum kenal Kristus boleh mengenal Kristus melalui kehidupan para murid saat itu. Saudara, hari ini kita bersama harus sadar sebagai gereja Tuhan. Kita harus kembali kepada tujuan utama dari Allah, yaitu pemuridan. Yang menjadikan umat percaya itu menjadi serupa Kristus. Saudara, seperti yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21. Di situ dikatakan bahwa sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu. Supaya apa, saudara? Supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, kalau saudara perhatikan ayat ini, saudara, ini penting sekali untuk kita miliki sebagai anak-anak Tuhan atau lagi murid Kristus. Yaitu apa, saudara? Meneladani. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Memusatkan hidup kita kepada Kristus. Sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup setiap kita. Yang pada akhirnya kita sadar bahwa Yesuslah yang mampu mentransformasi, mengubah kehidupan kita. Saudara, untuk meneladani Yesus Kristus, maka dibutuhkanlah sebuah proses. Yang mana proses pertumbuhan yang membuat seseorang itu makin hari secara progresif ya dalam usaha itu tetap terus bertumbuh dan tetap terus berjuang untuk serupa dengan Kristus. Nah, saudara, proses yang membawa orang percaya meninggalkan sifat-sifat bayi-bayi rohaninya. Meninggalkan sifat kekanak-kanakan rohaninya. Sehingga belajar untuk mau bertumbuh dewasa rohani, ya, diasah, dididik sendiri oleh kebenaran firman Tuhan. Dan terus berjuang tahap ketiga menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, kalau saya tanya hari ini, saudara berada di posisi mana? Masihkah saudara menjadi murid Tuhan yang masih bayi rohani? Ya. Kalau tidak diperhatikan sedikit, saudara sudah ngambek. Nggak mau lagi datang ke gereja. Atau buat kerusuhan di gereja. Saudara, ini adalah ciri-ciri bayi rohani, saudara. Kanak-kanak secara rohani. Saudara, orang yang bertumbuh secara dewasa rohani itu tidak memiliki sifat seperti bayi rohani. Dan menjadi serupa dengan Kristus, itu yang dikejar. Saudara, bagian mana saudara saat ini? Kalau dilihat dari tiga, bayi rohani, orang yang bertumbuh dewasa rohani, atau orang yang saat ini sedang berjuang di dalam serupa terhadap Kristus. Saudara, proses inilah yang merupakan proses yang harus kita jalani sampai seumur hidup kita sebagai orang-orang percaya. Maka dari itu, saudara, paling tidak ada dua hal karakteristik ketika kita boleh memperhatikan murid yang seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan. Bagaimana seorang dapat disebut sebagai murid Tuhan Yesus, saudara? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia adalah pribadi yang mau belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah pribadi yang hidupnya tunduk, yang hidupnya taat kepada siapa? Kepada pemimpin. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Gembala yang agung, pemimpin yang agung, saudara. Nah, saudara, murid adalah seorang pengikut, ya, yang berkomitmen kepada siapa? Seorang pemimpin, guru yang diakuinya. Nah, saudara, komitmen ini ditunjukkan bagaimana seseorang murid itu belajar untuk mengikuti apa yang dia ajarkan dan diperintahkan oleh gurunya. Sehingga, saudara, seorang murid bisa mengalami sebuah perubahan hidup di dalam hidupnya. Nah, saudara, hal inilah juga yang terlihat di dalam kehidupan murid-murid Tuhan, 12 murid Tuhan Yesus di dalam mengikut Yesus. Mereka belajar terus melihat pemimpin mereka, guru mereka, Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Bagaimana mereka tetap terus belajar berkomitmen, belajar setia sampai akhir hidup mereka untuk mengikut Tuhan. Saudara, karakteristik murid Tuhan yang Tuhan inginkan adalah murid yang mau belajar dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Yesus mengajar, Yesus melatih, Yesus mendidik murid-murid saat itu. Tentang apa? Makna menjadi pengikut Yesus. Tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Tentang Injil, kabar baik. Yang mana
Intinya di situ dijelaskan tentang Yesus, ya, yang juru selamat hidup setiap kita, yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Nah saudara, melalui murid-murid, mereka terus melihat pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka merasakan, mereka mengalami, kemudian mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, disinilah proses perubahan itu terjadi dalam diri murid-murid yang mau belajar, mau melihat, mau mengalami Tuhan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, seorang murid Kristus yang sejati itu adalah dituntut untuk belajar taat saudara. Taat kepada siapa? Kepada Yesus. Melalui apa? Melalui yang diajarkan Tuhan, yang diperintahkan Tuhan. Tanpa ketaatan, tidak mungkin murid-murid itu akan menjadi pribadi-pribadi yang makin hari makin bertumbuh, saudara. Untuk menjadi murid yang taat seperti yang dikatakan di dalam Lukas 9 ayat 23. Saya percaya leader-leader Komsel mengingat ayat kebenaran firman Tuhan. Dan mungkin ini menjadi sebuah bagian ayat yang mengingatkan kita bagaimana kita harus belajar taat di dalam mengikut Yesus. Saudara, saya percaya pembina saudara, penginjil Daniel Ong sudah tetap mengarahkan saudara untuk mengingat ayat firman Tuhan ini dalam Lukas 9 ayat 23. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, murid yang taat haruslah seorang yang mau menyangkal diri, saudara. Yaitu apa? Berkata tidak untuk diri sendiri dan berkata iya kepada Tuhan. Seorang murid menyangkal diri, memiliki sebuah kerinduan saudara, memenuhi kehendaknya dengan ajaran-ajaran Kristus yang ada di dalam kebenaran firman. Saudara, itu yang dilakukan. Saudara. Murid yang taat itu harus memikul salib. Makna memikul salib ini memiliki makna yang ganda, yaitu apa? Mengikut Yesus sampai mati. Dan juga berarti menyalibkan keinginan, menyalibkan ambisi-ambisi yang mementingkan diri sendiri. Sama seperti Tuhan Yesus, dia taat kepada kehendak Bapa, saudara, sampai dia harus mati di atas kayu salibnya. Demikian, seorang murid yang taat harus bersedia memikul salibmu tiap hari, saudara. Dengan berbagai macam pergumulan, tantangan kehidupan bertubi-tubi, saudara. Kau harus tanggung itu. Engkau harus setia tetap terus mengikut Tuhan. Engkau harus tetap terus berjuang untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Saudara, itulah salib yang harus kita pikul setiap hari, saudara. Di dalam kehidupan kita setiap harinya. Pergumulan ada, masalah datang. Apalagi perekonomian saat ini sedang susah. Tantangan kehidupan akan datang bertubi-tubi. Saudara, inilah murid yang mengikut Yesus. Di tengah berbagai macam tantangan dia tetap mengikut Yesus. Mengikut Yesus artinya bahwa kita dibawa kepada persekutuan yang intim dengan Kristus. Dan di dalam persekutuan itulah terjadi sebuah komitmen, terjadi sebuah kemauan dan proses untuk makin dibentuk menjadi murid-murid yang Kristus inginkan. Murid-murid Kristus yang apa? Yang taat kepada Dia. Saudara, hari ini mari kita cross check diri kita. Saya akan cross check diri saya sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi tolong saudara juga cross check diri saudara dan keluarga saudara. Hari ini, apakah kita sudah menjalankan panggilan Kristus? Kembali kepada tujuan utama Allah, yaitu menjadikan murid. Menjadikan murid makin hari makin serupa dengan Kristus. Saudara, itulah tujuan hidupmu jadi orang Kristen. Bertumbuh, belajar serupa seperti Kristus, dan menghasilkan buah yang berdampak. Saudara, itu tujuan hidup kita. Saudara, cross check, apakah kita sudah menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus dan menghasilkan buah yang berdampak bagi keluarga saudara,
bagi rekan kerja saudara, bagi orang yang ada di sekeliling saudara. Cross check diri saudara dan saya. Pastikan bahwa perjuanganmu untuk hidup serupa dengan Kristus, menghasilkan buah yang berdampak, itu terus engkau harus lakukan dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi. Yang kedua, saudara, apakah saudara menjadi murid yang tetap terus rindu mau belajar dari kebenaran firman Tuhan? Meskipun susah, saudara, keras firman Tuhan berbicara kepada hidup kita, tapi kita mau belajar. Apakah kita mau belajar taat? Apa yang menjadi perintah Tuhan kita mau lakukan dan kita mau taat kepada perintah Yesus. Sebab apa, saudara? Sebab menjadi semakin serupa Kristus itu artinya apa? Seorang murid, saudara dan saya, harus mau terus belajar, harus mau terus taat kepada Kristus. Inilah, saudara, yang harus dilakukan gereja. Inilah yang harus dilakukan saudara dan saya untuk dapat menggenapi yang namanya panggilan Tuhan, amanat agung Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan kepada para rasul saat itu dan juga setiap kita di zaman ini, yaitu menghasilkan murid yang dapat berdampak di tengah keluarga, di tengah pasangan saudara, anak-anak saudara, di tengah pelayanan saudara di gereja, maupun di tengah lingkungan tempat Tuhan taruh dirimu. Dapatkah engkau berdampak, menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan? Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, taruh semangat dan spirit di dalam hati kami untuk memuridkan. Taruh semangat kepada hati setiap kami untuk kami berjuang serupa seperti Kristus, menghasilkan buah-buah yang berdampak bagi orang lain. Bantu kami Tuhan di dalam menjalani proses hidup kami, agar kami boleh tetap terus menjadi murid-murid Kristus yang setia mengikut Tuhan sampai akhir. Tuhan, kami rindu hari ini kembali berkomitmen dan terus setia untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dan terus taruhkan spirit dalam hati kami untuk kami boleh memuridkan. Terutama kami akan belajar memuridkan keluarga kami dan diri kami. Terima kasih Bapa, kami rindu kiranya kebenaran firman Tuhan sekali lagi memberikan pemahaman kepada kami, memberikan kekuatan semangat kepada kami untuk taat dan melakukan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Saudara sekalian, sebagai respon dari